Penyerbuan Karbala di tahun 1802. Ini tuh sebuah kisah tragis tentang apa yang terjadi kalau batas antara ambisi perluasan wilayah dan kemurnian doktrin tiba-tiba jadi sangat kabur. Oke, mari kita bedah sama-sama. Ketika sebuah tindakan dibungkus atas nama pemurnian agama, apakah ia masih murni atau justru telah menjadi alat kekuasaan yang paling berbahaya? Coba resapi kalimat itu sebentar. Ini bukan sekedar kutipan filosofis biasa loh. Ini justru fondasi inti dari seluruh pembahasan kita hari ini yang bakal memaksa kita buat melihat lebih dalam, melampaui retorika di permukaan, dan menganalisis betapa rumitnya persimpangan antara agama dan kekuasaan politik. Kita masuk ke bagian pertama, tragedi Karbala di awal abad ke-19. Karbala ini sebenarnya ada di bawah payung Kekaisaran Ottoman, tapi kendali dan pengawasan mereka tuh super longgar. Nah, absennya pertahanan yang kuat ini malah menciptakan celah yang sangat mematikan. Dan tepat di tahun 1802, tahun yang jadi titik didih dari ketegangan yang udah lama terbangun, pasukan yang berafiliasi dengan gerakan Wahabi di bawah komando Abdul Aziz bin Muhammad al-Saud tiba-tiba bergerak melintasi gurun dan menembus batas kota suci tersebut. Lanjut ke bagian kedua soal teologi dan ambisi politik. Nah, yang benar-benar menarik dari titik ini adalah, jarang banget loh, sebuah invasi cuma didorong oleh satu alasan tunggal. Mari kita lihat dari kacamata teologis pihak penyerangnya dulu. Penyerbuan ini punya akar yang kuat dari aliansi ideologis antara keluarga Al-Saud dan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sudut pandang mereka, praktek ziarah dan penghormatan makam yang berlebihan, termasuk di makam Imam Hussein di Karbala ini, dianggap sebagai syirik dan bid'ah. Buat mereka, itu adalah penyimpangan fatal dari konsep tauhid yang murni. Jadi menghancurkan makam-makam ini tuh dipandang sebagai tugas agama yang mutlak demi mengembalikan kemurnian ajaran Islam. Di sini, kita bisa lihat gimana sebuah interpretasi doktrin secara harfiah diterapkan langsung di medan perang. Dan hal ini ngasih lihat secara brilian dualitas dari peristiwa tersebut. Di satu sisi, kita dihadapkan pada narasi teologis, memurnikan tauhid. Tapi tepat di baliknya, ada ambisi politik, geopolitik yang kental banget. Menyerang Karbala itu bukan cuma urusan doktrin. Ini adalah strategi nyata buat memperluas wilayah kekuasaan Najd sampai masuk ke Irak. Terlebih lagi, ini ibarat ngirim pesan menantang yang super tajam ke Kekaisaran Ottoman, yang saat itu emang lagi dianggap makin lemah jaga perbatasannya. Agama dan strategi geopolitik ternyata jalan beriringan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, momen kelam di mana serangan itu terjadi tepat di hari Asyura. Ini benar-benar kronologi dari sebuah bencana berdarah. Serangan ini pecah pas banget dengan momen peringatan duka Asyura, waktu di mana kota Karbala lagi tumpah ruah dipenuhi peziarah. Bayangin, pasukan berkuda menyerbu masuk, menjebol pertahanan kota yang seadanya dengan sangat cepat tanpa perlawanan berarti. Target utamanya, kompleks makam Imam Hussein. Kubah sucinya dihancurkan tanpa ragu. Emas, perak, dan artefak-artefak tak ternilai harganya dijarah habis-habisan dengan dalih ghanimah atau rampasan perang. Tapi yang paling menyayat hati jelas korban manusianya. Ribuan warga sipil dan peziarah tewas terbunuh dalam kekacauan brutal hari itu. Karbala, kota yang selama berabad-abad jadi simbol duka, hari itu secara tragis kembali berlumuran darah. Terus gimana kelanjutannya? Mari kita lihat hukum sebab akibat geopolitik ini di bagian keempat, pembalasan Kekaisaran Ottoman. Efek kejut dari peristiwa ini menyebar luas dengan sangat cepat ke seluruh dunia Islam. Di kalangan komunitas Syiah, pastinya ada kemarahan yang luar biasa besar. Ini bukan cuma sekedar kota yang jatuh, tapi penodaan terhadap kehormatan Ahlul Bait. Tapi yang menarik, di kalangan komunitas Sunni pun muncul ketidaksetujuan yang sangat luas terhadap metode kekerasan ekstrim ini, terlepas dari perdebatan pandangan soal ziarah kubur itu sendiri. Terus gimana buat pemain utama politik saat itu, Kekaisaran Ottoman? Wah, mereka jelas merasa dipermalukan. Otoritas mereka diinjak-injak, dan ini bikin mereka menuntut pembalasan militer yang gak main-main kerasnya. Jadi, rentetan peristiwanya tuh begini. Kejadian 1802 itu memicu pembalasan yang masif dan terukur. Alih-alih ngirim pasukan langsung dari ibu kota Istanbul, Ottoman main taktis dengan menggunakan kekuatan gubernur mereka di Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha. Pasca 1802, beliau memimpin kampanye militer gila-gilaan yang perlahan tapi pasti merangsek masuk jauh ke dalam Jazirah Arab. Puncaknya ada di tahun 1818 yang ditandai dengan kehancuran total di Ria, basis kekuatan utama pihak penyerang. Aksi ini adalah bentuk pemulihan absolut wibawa kekaisaran lewat ujung pedang. Kita beralih ke bagian kelima, warisan luka sejarah dan dampak jangka panjangnya. Nah, poin krusialnya yang harus kita tangkap adalah ini. Narasi soal kehancuran makam di Karbala ini nggak pernah benar-benar mati dalam ingatan kolektif. Peristiwa ini ninggalin jejak yang sangat panjang dan luka abadi dalam hubungan Sunni dan Syiah.
Ia seolah memperdalam kecurigaan teologis yang udah ada dan ngubahnya jadi bahan bakar murni buat retorika sektarian. Sentimen historis ini sering banget dieksploitasi sampai hari ini, ngebentuk dinamika sosial politik yang ruwet banget saat kita ngelihat ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Irak dan Arab Saudi. Dan pada akhirnya kita kembali lagi ke pertanyaan yang mengawali ulasan kita tadi. Ketika sebuah tindakan dibungkus atas nama pemurnian agama, apakah ia masih murni atau justru telah menjadi alat kekuasaan yang paling berbahaya?